Prime Show with Ira Kusno kembali bersama kami dan kita masih bicara soal 14 hari bukan liburan. Dan saat ini saya masih ditemani, saya dan Ronald tepatnya masih ditemani oleh seorang artis Widi Mulia, tetapi saya punya satu narasumber yaitu ahli penyakit infeksi Dr. Erni Juwita Nelwan. Selamat malam dok. Malam Mbak Ira. Ya, kita punya edisi khusus, tidak ada penonton saat ini. Iya. Jumlah narasumber yang datang ke studio juga sedikit sekali. Dan ini ada jaga jarak. Ada jarak di antara kita yang lumayan jauh. Baik, dok, ini kan orang bicara 14 hari untuk work from home. Arti 14 hari itu sebenarnya kenapa sih dok? Ya, jadi semua upaya seperti social distancing, kemudian work from home, Jaga jarak ya? jaga tadi? jarak, self quarantine itu sebenarnya tujuannya seperti ini. Kalau kita lihat dari aslinya ya, yang diminta untuk melakukan isolasi diri di rumah 14 hari adalah orang-orang yang sebenarnya perceive atau curiga dia itu terpapar. Dia itu mungkin udah kena nih, bisa dia tahu dari kawannya yang ternyata positif dan lain sebagainya. Kenapa Jadi 14 hari? kalau dokter melihat bahwa ini diterapkan untuk masyarakat begitu ya himbauannya, kenapa dok? Sepertinya seperti yang sudah disampaikan ahli-ahli bahwa dalam 14 hari ini ternyata cukup Mbak untuk kemudian melihat kalau orang-orang ini terpapar, karena sekarang ini karena kita punya transmisi lokal mengatakan terpapar karena sudah tahu ada yang sakit itu agak sulit. Kita nggak tahu orang yang inkubasi di dekat kita siapa. Jadi dari pengawasannya, dari pengamatannya dalam 14 hari ini cukup untuk kemudian melihat apakah dia akan bergejala atau tidak. Makanya self karantinanya harus benar-benar dilakukan. Oke, itu karantina diri sendiri. Iya. Kalau kemudian karantinanya berjalan dengan baik akan efektif. Tetapi banyak orang yang nggak bisa tuh dok, harus work from home, artinya harus keluar rumah untuk mencari nafkah. Kemudian juga dia tidak punya kemewahan, punya ruang yang cukup jauh untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya. Artinya 14 hari ini kira-kira hasilnya gimana dok? Ya, jadi emang nggak bisa semua orang melakukan itu seperti tadi Mbak Ira sebutkan. Yang pertama, ini tahapannya harus dilakukan secara bersamaan. Pertama, harus keluar rumah, ya udah melakukan social distancing tadi, ada jarak. Seperti sekarang kita di studio ada jarak antara satu dengan yang lain. Social distancing sebenarnya lebih untuk orang-orang yang nggak tahu dan nggak ada risiko, merasa baik-baik saja, tapi nggak mau dong kemudian tertular karena ketidaktahuan status infeksi ini. Jadi itu tetap harus dilakukan. Kemudian kalau harus bekerja, misalnya yang di rumah sakit, gunakanlah alat pelindung diri yang sesuai gitu. Menjaga kebersihan personal yang sudah banyak Terutama diajarkan. cuci tangan ya dok ya, Cuci jangan menyentuh tangan, muka. betul, itu tetap harus dilakukan. Dan kalau memang sudah mulai ada gejala yang seperti dikatakan demam, terutama demam yang kemudian persisten tidak turun-turun, demam terus walaupun sudah minum obat disertai gejala saluran nafas, ya harus kemudian memeriksakan diri untuk memastikan apakah ini penyebabnya memang karena virus ini atau karena virus yang Ya, lain. jadi artinya 14 hari ini sebenarnya supaya masing-masing orang bisa melihat apakah dirinya punya tanda-tanda ke arah terinfeksi virus corona atau tidak. Betul. Gitu ya. Nah sekarang kalau orang kan mengatakan nih dok, jumlah angka kematian di kita tinggi, tetapi memang belum banyak orang yang terdeteksi. Dan pemerintah ini katanya mau mengadakan tes massal dalam jangka waktu dekat, yang diajukan adalah tes cepat. Gitu. Tes cepat ini kan berbeda dengan tes yang lewat laboratorium atau disebut dengan PCR ya dok? Ya, jadi betul tadi Pak JK juga sudah mengatakan karena angka kita yang dites ini di Indonesia masih sangat sedikit sehingga angka kematian itu seakan-akan jadi sekarang paling tinggi di dunia. Maka dari itu harus diupayakan bagaimana caranya untuk mengetahui terutama buat orang-orang yang memang sudah bergejala, curiga bahwa ini memang mungkin terinfeksi bisa diketahui dengan segera. PCR adalah boleh dikatakan yang terbaik karena kita cari virusnya langsung. Tapi sayangnya harus dilakukan di lab, tidak bisa dilakukan secara segera. Dan hasilnya juga kita taunya tidak Butuh segera waktu, ya. iya butuh waktu. Nah, Sementara kalau tes cepat ini, kalau rapid test atau tes cepat ini ada beberapa jenisnya. Jadi ada yang bisa juga menilai virusnya langsung, tetap diambil langsung sediaannya dari saluran nafas, kemudian diteteskan ke alat yang cukup sederhana, hasilnya bisa keluar dalam waktu sekitar 30 menit. kalau Langsung tidak salah yang ketahuan. akan dilakukan pemerintah itu ambil dari darah. Ini gimana ya dok? Nah. Artinya yang dilihat bukan virusnya ya? Ini teknik yang lain, ada juga rapid test yang tadi dicek lewat darah, yang diambil adalah antibodinya. Jadi
semua tes ada kelebihan, ada kekurangannya. Permasalahannya kalau kita mendeteksi antibodi ini tidak langsung terbentuk di awal-awal sakit, Mbak. Jadi dia baru terbentuk paling cepat sekitar 5 hari sampai 7 hari setelah Artinya tes cepat ini sebenarnya ingin mengecek antibodi, apakah kalau antibodinya terdeteksi, ini artinya bisa jadi dia ada virus corona. Betul. Tetapi tadi dokter bilang antibodi tidak serta-merta, jadi bisa memberikan apa false hasil yang salah begitu, hasil yang palsu. Hasilnya jadi tidak terlalu akurat untuk menyatakan bahwa saat itu ada virusnya. Karena bukan langsung mencari virus. Jadi sebetulnya efektif nggak sih dok? Efektif nggak sebetulnya jadinya kalau ikutan tes itu? Efektif kalau diulang permasalahannya. Harus diulang? Jadi harus diambil secara serial. Iya. Kalau keluarnya negatif. Iya, kalau keluarnya negatif harus diambil secara serial. Kalau Berapa keluar- lama itu biasanya serialnya itu? Kalau mau aman seminggu. Tapi bisa paling cepat 5 hari diulang. Dan ini kan sama aja membuat waktu yang ada jeda waktu lagi dari kemudian kita mengatakan bahwa ini memang ada infeksi saat itu. Masalahnya Mbak Ira buat ngetes 1 kali aja susah, gimana mau serial gitu loh Mbak? Ya kan sementara kan alat tesnya juga terbatas, yang mau tes juga banyak gitu Ya, yang kan. mendaftar mau tes itu gimana pengaturannya, kapan datangnya gitunya tuh Iya, gimana iya. tuh? Ya, jadi sebenarnya kalau rapid test apapun bentuknya itu cukup sederhana Mbak Widi. Jadi kita kalau yang ini ambil darah, kemudian dicampur dengan ada buffernya ya, ada sediaannya, kemudian diteteskan seperti tes untuk malaria misalnya atau tes hamil, tapi itu urin ya biasanya, tapi ini darah sediaannya. Kemudian di situ langsung nanti keluar tuh ada garisnya, IgM, IgG, ini yang antibody. Tapi sekali lagi permasalahannya, kalau kita deteksi antibody, badan begitu masuk sesuatu, apapun itu, virus, bakteri, antibodinya nggak langsung naik. Oke. Dia butuh waktu untuk naik. Jadi kalau pertama nih belum naik, untuk tahu belum tentu nggak sakit, Iya, iya, iya. bisa tetap sakit. Bisa juga sakitnya yang lain, bukan sakit ini. Iya, betul. Jadi harus diulang lagi sampai kemampuan badan membentuk antibodinya itu sudah oke. Sehingga kemudian terjadi yang kita bilang namanya perubahan. Dari yang tadinya masih nggak ketemu apa-apa, jadi kemudian konversi, berubah jadi positif. Iya. Nah ini kembali ada waktu kan di sini. Cuma ya itu, memang kita sih tentunya belajar dari pengalaman di negara-negara lain. Kalau mau menilai berapa banyak orang yang sudah terpapar, jadi mau tahu nih berapa banyak sih orang Indonesia yang udah Iya, kena iya. virusnya, mungkin antibody ada manfaatnya. Tapi kalau mau menentukan saat ini sakit atau tidak, Iya. lebih baik mencari antigennya gitu. Aduh lebih pusing lagi kan ya. Cari Tapi intinya virusnya adalah maksudnya. intinya tes cepat ini sebenarnya cukup bisa diterima, tetapi kalau hasilnya negatif bukan berarti pasti negatif. Sebaiknya kalau kita menunjukkan tanda-tanda demam dan sebagainya, kita tes ulang begitu ya dok dalam waktu 5 sampai 7 hari. Atau dipilih rapid test yang mendeteksi virusnya. Oh, Ada ya dok? ada. Ada. Baik kalau gitu Wah. terima kasih Dokter Eni sudah bergabung bersama kami malam ini di Prime Makasih, Show Mbak Ira, with Irakus. sama-sama. Pemirsa tetaplah bersama kami karena sesudah pariwara berikut kami akan berbicara dengan seorang pasien dalam pengawasan yang mengisolasi mandiri di rumahnya. Tetaplah bersama kami.